Nama saya Edi Wiranto, NIM 11910881, kelas MA19C8, dengan tema budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah suatu sistem berbagai arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi. 7 karakteristik utama dari budaya organisasi. 1. Inovasi dan pengambilan risiko. 2. Memperhatikan detail. 3. Orientasi pada hasil. 4. Orientasi pada orang. Orientasi pada tim. 6. Keagresifan. 7. Stabilitas. 3 tingkat budaya organisasi. 1. Budaya organisasi yang tampak visible, cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. 2. Budaya organisasi yang tidak tampak invisible, disiplin dan makna prestasi. 3. Keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi, adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Budaya merupakan istilah yang bersifat deskriptif. Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana karyawan memahami karakteristik budaya suatu organisasi dan tidak terkait dengan apakah karyawan menunjukkan karakteristik itu atau tidak. Budaya organisasi adalah suatu sikap deskriptif, bukan seperti kepuasan kerja yang bersifat evaluatif. Penelitian mengenai budaya organisasi berupaya mengukur bagaimana karyawan memandang organisasi mereka. Apakah mendorong kerja tim? Apakah menghargai inovasi? Apakah menekan inisiatif? Apakah organisasi memiliki budaya yang seragam, bahwa individu yang memiliki latar belakang yang berbeda atau berada di tingkat yang tidak sama dalam organisasi akan memahami budaya organisasi? Sebagian besar organisasi memiliki budaya yang dominan dan banyak subkultur, di mana budaya yang dominan yaitu mengekspresikan nilai luhur yang diberikan oleh mayoritas anggotanya dan memberikan efek kepribadian organisasi yang berbeda. Subbudaya yaitu budaya kecil dalam organisasi, cenderung berkembang di dalam organisasi besar untuk merefleksikan masalah. Budaya kuat lawan budaya lemah. Budaya yang kuat, suatu budaya yang nilai luhur secara intensif dianut dan disebarkan secara luas. Misalnya, dalam menanggapi survei manajemen, jika sebagai para pekerja memiliki opini yang sama mengenai misi dan nilai organisasi, budaya lemah. Sebaliknya, dalam menanggapi survei manajemen, para pekerja memiliki opini yang besar atau opini yang sangat besar variasinya. Budaya versus formalisasi. Formalitas yang tinggi akan menciptakan predictabilitas, ketertiban, dan konsistensi. Dan suatu budaya yang kuat akan mencapai tujuan akhir yang sama tanpa kebutuhan akan dokumentasi. Maka formalisasi dan budaya adalah dua hal yang berbeda menuju pada tujuan yang sama. Apakah yang dilakukan oleh budaya? Terdiri dari 6. 1. Fungsi budaya. 2. Budaya yang menciptakan iklim. 3. Dimensi budaya yang etis. 4. Budaya sebagai sebuah kewajiban. 5. Budaya sebagai suatu aset. 6. Budaya dan inovasi. Fungsi budaya. 1. Budaya memiliki peran untuk mendefinisikan batasan. 2. Menyampaikan suatu perusahaan akan identitas bagi para anggota. Fungsi budaya organisasi. 3. Budaya akan memfasilitasi komitmen pada segala sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. 4. Mendorong stabilitas dari sistem sosial. 5. Pengambilan perasaan dan mekanisme pengendalian yang membimbing dan membentuk tingkah laku dan perilaku dari pekerja. Budaya dan inovasi. Budaya dapat mempengaruhi inovasi dari suatu perusahaan. Seringkali perusahaan inovatif dikendalikan dengan budaya keterbukaan mereka, tidak konvensional, kolaboratif, berbasis visi dan budaya mempercepat. Misalnya, pada perusahaan Alexion Pharmaceutical membuat obat penyelamat hidup, kunci bagi inovasi yang terus-menerus adalah suatu budaya kepedulian yang mendorongnya untuk mengembangkan obat-obatan yang dapat menyelamatkan para pasien yang memiliki penyakit langka, bahkan ketika para pasien yang terkena
hanya sedikit tetapi biaya pengembangannya sangat tinggi dan probabilitas keberhasilan rendah. Budaya sebagai kewajiban. Institusionalisasi. Sebuah kondisi di mana yang terjadi ketika suatu organisasi mengambil hidup sendiri, terpisah dari para anggotanya dan bukan barang atau jasa yang diproduksi serta memperoleh kepribadian. Hambatan bagi perusahaan. Budaya merupakan sebuah kewajiban ketika nilai yang diberikan tidak sesuai dengan mereka yang menunjukkan efektivitas organisasi. Hambatan pada keanekaragaman. Ketika merekrut para pekerja yang berbeda dari mayoritas dan ras, umur, gender, kecacatan atau karakteristik lainnya yang menciptakan sebuah paradoks. Hambatan pada akuisisi dan merger akan menggabungkan dua budaya perusahaan. Menciptakan dan mempertahankan budaya. A. Bagaimana sebuah budaya dimulai? Budaya dimulai dari kebiasaan, tradisi, dan cara umum organisasi saat ini dalam melakukan suatu hal, sebagian besar sehubungan dengan apakah hal ini telah dilakukan sebelumnya dan seberapa berhasilnya dahulu melakukannya. Menciptakan budaya terjadi pada 3 cara. 1. Para pendiri merekrut dan mempertahankan hanya para pekerja yang berpendapat dan merasakan hal yang sama dengan yang mereka lakukan. 2. Menanamkan dan menyosialisasikan cara mereka dalam berpikir dan merasakan terhadap para pekerja. 3. Perilaku dan dari para pendiri sendiri mendorong para pekerja untuk mengidentifikasi dan mereka menginternalisasikan keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Mempertahankan suatu budaya hidup. Ketika suatu budaya telah pada solusinya, maka praktek di dalam organisasi dan mempertanyakan dengan memberikan kepada para pekerja. Terdapat 3 paksaan mempertahankan suatu budaya. 1. Pemilihan. 2. Manajemen puncak. 3. Eksekutif menetapkan norma-norma yang menyaring melalui organisasi. Bagaimana pekerja mempelajari budaya? Budaya ditransmisikan kepada para pekerja dalam beberapa bentuk yang paling berpotensial. Terdiri dari cerita, ritual, simbol, material, bahasa. Menciptakan budaya organisasi yang beretika. Cara manajer menciptakan budaya organisasi yang beretika dengan mengikuti beberapa prinsip. Terdiri dari 4 prinsip. 1. Menjadi panutan yang terlihat. 2. Mengkomunikasikan sebagai ekspresi yang beretika. 3. Menyediakan pelatihan yang beretika. 4. Pemberian imbalan atas tindakan yang beretika yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan yang beretika. 5. Menyediakan mekanisme perlindungan.